Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Selamat pagi untuk Coach Aji Santoso dan juga selamat pagi untuk Bang Reva Adi Utama dengan nomor punggung 3. Selamat pagi juga untuk teman-teman media yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam sesi PMPC yang dihadiri oleh tim dari Persebaya Surabaya yang nantinya akan melaksanakan pertandingan pada tanggal 6 Februari 2022 menghadapi Persipura Jayapura. Baik, langsung saja Coach untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana persiapan Coach dalam menghadapi laga pertandingan besok menghadapi Persipura Jayapura? Silahkan Coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kami tadi melakukan official training selama 1 jam. Semua pemain juga dalam kondisi yang bagus dan beberapa pemain yang kemarin tidak bisa bergabung dengan tim karena positif tadi pagi sudah bisa mengikuti latihan karena setelah dites hasilnya negatif. Mudah-mudahan aja nanti pertandingan melawan Persipura semua pemain bisa maksimal. Baik, pertanyaan yang sama juga untuk Bang Reva Adi Utama. Bagaimana persiapan Bang Reva Adi dan juga teman-teman dari Persebaya Surabaya dan apa motivasi rekan-rekan pemain untuk menghadapi laga besok menghadapi Persipura Jayapura? Silahkan. Ya Mbak, alhamdulillah persiapan tim saya juga alhamdulillah baik, lancar, seluruh pemain dengan kondisi baik, dengan kualitas yang bagus, dan motivasi kami juga dan pertandingan besok kami tetap ingin meraih hasil positif dengan target yang sama dan kita harus tetap di jalur dengan target-target kita dan untuk menjadi juara. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari beberapa rekan-rekan media yang hadir pada sesi link Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mustafa, bagaimana kondisi terkini 12 pemain yang sebelumnya positif COVID, Coach? Mungkin juga termasuk 3 pemain yang akan direncanakan ke timnas pada laga berikutnya. Terima kasih, silahkan Coach. Ya, memang ada beberapa pemain yang sudah bisa ikut latihan, Adi, Rian, Puku, Arsen, ada itu yang bisa ikut latihan tadi pagi. Dan untuk timnas memang manajemen sudah berkomunikasi dengan pihak timnas bahwa mereka bisa bergabung dengan timnas setelah pertandingan melawan Persipura. Jadi itu Mbak beritanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bang Febrian dari Media Tempo. Dengan 3 pemain bergabung ke timnas U23, apakah akan mempengaruhi performa tim? Coach, silahkan. Kan udah saya sampaikan, pemain timnas belum gabung dengan timnas. Si Rian, Marcelino, sama Pupu, sama si Rido belum bergabung dengan timnas. Mereka baru bergabung setelah pertandingan melawan Persipura karena yang kami jaga adalah kami kekurangan pemain. Seperti kemarin kami hanya 14 pemain, kalau diambil 3 berarti tinggal 11. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekurangan pemain, kami masih menahan pemain-pemain timnas untuk bergabung setelah pertandingan melawan Persipura tanggal 6. Jadi seperti itu. Baik Coach. Mungkin Coach ada strategi atau termasuk itu evaluasi atau perombakan pemain yang Coach lakukan terhadap laga sebelumnya untuk laga besok berkenaan dengan pada putaran pertama Persebaya unggul atas Persipura dengan skor 1-3. Silahkan Coach. Ya, yang jelas kalau masalah taktikal sangat tidak mungkin saya sampaikan di umum, tetapi yang jelas secara global, secara keseluruhan tim kami lebih siap untuk menghadapi pertandingan besok malam. Baik, dari rekan-rekan media yang hadir pada link Zoom pagi ini, mungkin ada pertanyaan lagi yang disampaikan untuk Coach Aji Santoso dan juga Bang Reva Adi Utama. Silahkan. Baik Coach, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bang Lukman Adi dari bolasport.com. Pertanyaannya, izin bertanya Coach, adakah pemain Persipura yang Coach waspadai?
Ya, saya lihat Persipura sekarang berbeda dengan Persipura yang dulu ya. Setelah terjadi pergantian pelatih, cara bermain dan fighting spiritnya saya lihat juga berbeda. Nah, kami harus mengantisipasi itu dalam pertandingan besok malam. Secara keseluruhan kami tidak pernah menggunakan tactical man-to-man marking meskipun ada beberapa pemain yang menurut saya berbahaya, tetapi kami tetap tidak melakukan man-to-man marking. Baik, terima kasih Coach. Untuk rekan-rekan media, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir, Coach. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Coach sampaikan sebelum laga pertandingan besok? Iya, memang ada. Ini menurut pendapat saya memberi masukan terhadap federasi ataupun LIB dengan tujuan menjaga dua aspek. Yang pertama, aspek kualitas kompetisi, yang dua, aspek keadilan. Ya, menurut saya, oke, memang di aturan itu tim bisa bermain minimal memiliki 14 pemain. Ya, ini menurut saya perlu dievaluasi. Ini masukan ya, tetapi digunakan atau tidak monggo aja. Saya hanya memberi masukan sebagai pelaku langsung di lapangan. Menurut saya itu apabila ada tim yang kena maksimal 5 pemain positif itu harus ditunda. Kenapa? Satu, kita menjaga kualitas kompetisi. Dengan beberapa pemain yang tidak main, pasti kualitas permainan akan turun, pasti akan ada perbedaan ketika ada tim yang benar-benar komplit. Satu ya, faktor kualitas kompetisi supaya terjaga. Karena dengan tidak adanya pemain-pemain inti tentunya akan jadi terkira. Yang kedua, faktor keadilan. Jadi ini menurut saya paling penting adalah juga merupakan satu faktor keadilan. Kenapa? Karena saya merasakan sekali betapa susahnya kita mengotak-atik taktikal strategi ketika pemain kami tidak lengkap. Itu pun juga terjadi ketika Tira Persikabo melawan Bali United. Dengan tidak adanya pemain 9 sampai 10 dipaksakan untuk main, akhirnya Persikabo menjadi bulan-bulanan. Ini menurut saya tidak fair. Karena ada satu sisi pemain tim yang lain komplit, ada satu sisi tim lain ini pincang, ya. Ini artinya mereka bukan diuntungkan dengan yang disengaja, tapi diuntungkan dengan situasi. Ada tim yang diuntungkan dengan situasi. Sekarang saya dengar juga Persela Lamongan ada lebih dari 12 pemain yang COVID positif. Persija pemain-pemain intinya juga mengalami COVID. Jadi usulan saya, kompetisi tetap berjalan, tetapi kita melihat dua faktor. Faktor kualitas kompetisi dan faktor kejujuran, faktor keadilan. Nah, faktor keadilan, fairness, ya. Karena menurut saya sudah tidak adil lagi kalau ada satu sisi tim lain komplit, ada sisi lain tim lainnya mereka timpang. Ada 10 atau mungkin 11 pemain yang tercovid tapi dipaksakan dimainkan. Maka dari itu saya sebagai pelaku di lapangan langsung memberi usulan kepada federasi dan LIB untuk dipikirkan kompetisi tetap berjalan, tetapi menurut saya kalau ada 5 pemain saja tim yang mengalami positif corona, demi kualitas kompetisi, demi faktor keadilan pertandingan itu seharusnya ditunda. Menurut saya sih seperti itu. Ini paling fair. Karena kasihan kita pelatih saya sendiri juga mengalami betapa susahnya mengotak-atik taktikal strategi ketika pemain kami nggak lengkap. Sedangkan tim lain, umpamanya ada yang lengkap, satunya nggak lengkap, enak aja gitu. Jadi ini ada tim lain yang diuntungkan dan ada tim lain yang dirugikan dengan tidak disengaja, tetapi dengan karena faktor situasi. Jadi menurut saya ini perlu dipikirkan supaya tim kompetisinya masih sehat, supaya kompetisinya juga masih berkualitas. Karena kalau memang memaksakan hanya 14 dan tidak ada pemain-pemain itu yang main, pasti kualitas permainan akan menurun. Seperti itu, Mbak. Ini usulan saya sih. Usulan saja. Baik, terima kasih Coach atas usulan dan saran-sarannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bang Reva. Ini ada pertanyaan dari Vicky dari Media Antara, Surabaya. Sebagai pemain, bagaimana melihat banyaknya kasus positif? Apakah ingin masif, lanjut, atau harus berhenti? Saya sangat setuju dengan Coach Haji dengan
ada beberapa pemain yang COVID, dengan ada juga pemain yang nggak COVID, jadi nggak adil gitu maksudnya, dan nggak, kualitas permainan itu jadi nggak bagus. Seperti ada juga seperti saya kemarin kena COVID, tiba-tiba teman yang main kemarin COVID, jadi saya belum ada latihan dan harus main, jadi kualitas di lapangan saya itu nggak maksimal Mbak di lapangan. Jadi menurut saya bisa ditunda dulu atau seperti apalah, saya nggak tahu juga saya, karena tapi saya sebagai pemain dengan situasi apapun dan kami semua pemain kita harus siap, apapun dengan situasinya, mental kita harus persiapin, ya kita ikut apa yang dikomandoi pelatih dan manajemen. Itu aja sih Mbak. Mbak, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan sama Reva. Jadi setiap hari ini selalu ada saja tim yang mengalami peningkatan COVID. Ya sekarang Persija kena COVID. Sekarang saya dengar tadi Persela juga tinggal 13 pemain kena COVID. Tentunya ini harus segera dimitingkan pihak federasi dan LIB bagaimana langkah kedepannya. Kalau kompetisi harus tetap berjalan, saya sangat setuju dengan itu. Tetapi tentunya ada case-case yang lain perlu ditindaklanjuti. Ya, seperti misalnya mungkin ya kita jujur aja sebenarnya merasa nyaman juga di Bali, tapi di sini juga banyak sekali yang sudah kena COVID. Ini tentunya harus menjadi pertimbangan dan pemikiran untuk mencari solusi. Ya, jadi itu sih. Jadi seperti kayak Reva sampaikan, dia mengakui sendiri bahwa kualitas permainannya Reva tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena dia ketika karantina, dia 5 sampai 6 hari tidak latihan. Ini pasti kondisinya sudah pasti drop, pasti tidak 100%. Akhirnya berdampak pada kualitas permainan. Nah, apa yang saya usulkan tadi gayung bersambut. Makanya federasi dan LB memikirkan paling tidak 5 pemain di setiap tim yang ada COVID itu harus postpone. Itu harus ditunda, bukan diberhentikan ya, ditunda. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas kompetisi, untuk mendukung faktor fairness. Menurut saya seperti itu. Terus terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Coach. Ini pertanyaan yang mungkin jawabannya bisa dipakai oleh teman-teman yang hadir pada hari ini semuanya. Dari Alfirista Midada dari mediaofreason.com. Dari sisi pemain, mungkin untuk Bang Reva Adi Utama, bagaimana caranya menjaga kesehatan di tengah padatnya kompetisi agar tidak terpapar lagi? Yang pasti yang kita harus lakukan ya tetap menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, berprotein tinggi. Kalau sekarang mungkin lebih dijaga untuk keluar ke hotel atau bertemu dengan orang banyak. Itu aja sih Mbak, langkah-langkah minum vitamin. Jadi ikhtiar kita sebaik-baik mungkin aja. Jadi kita tapi nggak tahu ya kalau umpama ada musibah. Itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi PMPC dari tim ya Mbak, itu tadi yang Reva sampaikan. Jadi memang kalau untuk antisipasi seperti itu, tapi kita datangnya virus tidak tahu. Ini sekarang ada 2 lagi pemain Persebaya yang positif dites tadi malam. Itu Samsul sama Hidayat. Sama juga Satria Tama, padahal dia juga pakai masker, dia tidak keluar hotel, dia juga jarang berkumpul, ada kumpulan kerumunan di hotel, itu pun masih positif. Ya, jadi ini perlu ditindaklanjutin ini semakin hari semakin masif ini masalah coronavirus ini. Jadi ini tolong menjadi perhatian seperti yang saya sampaikan tadi, hanya 2 aspek, tidak ada faktor pemikiran lain. Satu kualitas kompetisi, yang kedua faktor fairness. Terima kasih. Baik Coach Aji, terima kasih atas saran-sarannya dan juga untuk Bang Reva, terima kasih. Sebelumnya untuk sesi PMPC pada pagi hari ini akan saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya Coach Aji Santoso dan juga Bang Reva Adi Utama. Semoga untuk pertandingan besok pada tanggal 6 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan selalu diberikan semangat untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Terima kasih Coach Aji dan Reva Adi Utama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.